Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani, Kiprah Alumni. Sahabat Kirani dimanapun Anda berada, saat ini kita akan kedatangan seorang tamu alumni dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Sahabat kita ini salah satu alumni yang sudah datang ada di tengah-tengah kita, merupakan orang yang gigih berjuang dalam dunia pendidikan serta menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Pamulang. Bagaimana kiprahnya dan kemudian bagaimana alumni kita ini berada di tengah-tengah kita dan ceritanya seperti apa. Mari kita sambut bersama. Inilah dia, Nur Rahma Sarita ya? Wahidah, Pak. Wahidah ya? Sarita. Selamat datang Nur Rahma ya. Panggilannya Nur aja apa Rahma? Rahma, Pak. Rahma ya, kalau Nur cahaya, kalau Rahmah Rahmatan ya. Iya, betul. Jadi Nur Rahma Wahidah. Wahidah. Banyak panjang namanya ya. Banyak, Pak. Jadi Nur ya atau Rahma? Rahma. Rahma, tapi lebih cocok kayaknya Nur ya. Lebih cocok biar glowing, bercahaya gitu ya. Iya, betul. Nah, Nur Rahma tahun berapa nih Nur Rahma dari Universitas Pamulang? Tahun 2011, Pak. 2011 ya. Tamannya 2015. 2015. Nah, tadi kan sudah melihat situasi Universitas Pamulang sebelum Anda sampai ke sini. Bagaimana nih situasinya 2011, waktu Anda kuliah 2011 sampai 2015 dan sekarang? Situasinya pasti ini, Pak, banyak sekali perubahan gitu ya, khususnya fasilitas yang ada di Universitas Pamulang. Kalau dulu lab-lab itu jarang. Laboratorium ya? Karena dulu saya S1-nya itu program studinya perpajakan. Kalau sekarang sudah lebih lengkap gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah lab sudah ada. Lalu saya lihat juga ada tech center. Kalau dulu belum ada, Pak. Kita otodidak belajarnya untuk pajak-pajak gitu. Artinya dari 2011 waktu Anda kuliah menempuh pendidikan S1 di Universitas Pamulang, banyak hal yang telah berubah sampai sekarang. Oh, iya. Itu ke arah lebih baik atau bagaimana? Ke arah yang lebih baik, Pak. Lebih baik ya. Jadi makin yakin ya Anda dengan Universitas Pamulang. Oh, yakin banget, Pak. Karena fasilitasnya sekarang mendukung sekali gitu ya untuk para mahasiswa-mahasiswinya. Nah, yang jadi pertanyaan sahabat Kirani, Anda kan datang ke Universitas Pamulang tadi, setelah Anda kuliah ada beberapa perubahan sekarang. Waktu itu kan Anda memilih jatuh hati kepada Universitas Pamulang, kenapa? Yang pertama karena ini, Pak, dekat lokasinya gitu ya, Pak, dengan rumah. Oh, dekat dari rumah. Iya. Jadi 5 langkah dari rumah ya? 5 langkah. Iya, yang kedua ini, Pak, biayanya terjangkau. Biayanya terjangkau, emang berapa? Terjangkau itu kan Biayanya terjangkau, Pak. terjangkau sekali ya? Jadi untuk semua kalangan masyarakat Untuk ya? semua kalangan. Termasuk Anda yang 5 langkah dari kampus tadi? Betul sekali, Pak. Ini 5 langkah dari kampus mana nih? Kampus 1, 2, 3, atau belum ada kampus dulu? Dulu sih Sudah ada? Sudah ada. Dulu hanya di sini, Pak, di Universitas Pamulang yang pusat. Oh, yang di Surya Kencana nomor Yang di 1 Surya ya? Kencana. Di Bundaran Pamulang ya? Di Bundaran Pamulang. Baru itu? Baru itu. Jadi pilihannya karena dekat dari rumah itu ya? Iya. Kemudian kan Anda sudah memilih Universitas Pamulang dan kenapa akuntansi itu? Karena awalnya kenapa memilih akuntansi karena memang seneng dulu di mata pelajaran ekonomi. Sebentar, Gitu, Pak. ini mata pelajaran itu biasanya banyak orang nggak suka ya. Jadi perpajakan, ekonomi makro, kan bagaimana debit kredit itu ya. Iya. Tapi Anda memilih ya, Iya, seneng. seneng karena dari dulu sampai pembukuannya pun masih ada sampai saat ini gitu, Pak. Dulu kan kalau dulu tuh bukan pakai sistem ya, tapi pakai buku jurnal. Oh, buku jurnal yang besar Yang ya, besar. ditulis. Iya. Kemudian nggak bisa dihapus pakai tip Nggak ya. bisa. Di catatan pakai stabilo Iya, ya. betul. Jadi orang yang suka, ada suka ya. Suka, Jadi Pak. salah satu memilih program studi akuntansi. Iya. Nyaman ya. Iya, Pak, nyaman. Kalaupun memang Anda ingin kuliah lagi, selanjutnya kalau ada doktoral, ekonomika atau akuntansi kah? Pengennya ini dulu, Pak, S2 lagi pengennya itu yang MAK. Oh, MAK, Magister Akuntansi ya gitu ya. Baru setelah itu nanti dokter, mungkin kalau dari rezeki, kalau diberi kesempatan baru akuntansi. Nah, ini waktu Anda memilih akuntansi tadi sesuai dengan bakat minat dan hobi ya. Hobinya nggak biasa hobi ngitung duit ya. Iya, Pak. Ngitung debit Ngitungnya kredit doang. tadi ya. Tapi sekarang ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Artinya apa yang Anda lakukan sesuai dengan pekerjaan atau seperti apa? Sebelumnya nggak sesuai, tidak selinier. Karena saya dulu
kuliah itu sambil kerja gitu Pak. Kuliah Sambil kerja. Mm-mm. Kerja kuliah. Kuliah, betul. Tapi sesuai waktu itu apa belum? Belum ya. Belum. Tapi setelah lulus sesuai. Setelah lulus sesuai. Artinya Anda meyakinkan keluarga dalam hal ini kuliah di Unpam dengan hobi Anda dan berhasil ya? Berhasil, alhamdulillah. Lulus dengan baik? Iya, tepat waktu gitu ya Pak. Tepat waktu ya? Tepat waktu 4 tahun pas. Tepat waktu 4 tahun pas untuk berapa semester? 8 semester S1 strata 1 ya, cukup waktu di atas 140 SKS, tepat waktu. Ini bahagia ya keluarga ya? Bahagia Pak, karena tidak ada biaya tambahan berarti. Karena tidak ada biaya tambahan. Iya. Artinya waktu itu Anda kuliah masih fresh ya? Iya. Masih single, kuliah, kemudian kerja, kuliah kerja, uang ada dan lancar ya? Lancar. Kemudian waktu Anda sudah menempuh pendidikan S1, Anda melanjutkan S2 kembali? Iya Pak, betul. Itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya karena IPK-nya alhamdulillah bagus gitu ya Pak. Sebentar, ini indeks prestasi kumulatifnya tinggi ya? Iya. Itu tinggi tuh di atas 5,0? Iya, di atas Pak. Enggak Pak, enggak berarti sampai kumlot ya? 5,0. Artinya 351 ke atas itu dinyatakan kumlot, Iya, berprestasi. berprestasi. Sehingga Anda dilirik mungkin seperti itu ya? Iya. 3,8 pada saat itu Pak. 3,8? Iya. Wow, 3,8 itu untuk 140 SKS di atas, artinya B-nya hanya 3 ya? Yang lainnya A+ ya? Iya, mungkin ya Pak, saya lupa. Itu kuliahnya bagaimana kuliahnya? Saya penasaran juga nih untuk sahabat Kirani. Iya Pak. Betul-betul fokus kuliahnya ya? Atau karena hobi tadi, ambil hobi ngitung-ngitung ya, buku jurnal yang besar itu, catatannya rapi, bahkan stabilo, sampai saat ini Anda masih rapi menyimpan buku itu ya? Masih rapi Pak, mungkin karena ini Pak, karena saya sudah kuliah, sudah kecemplung di dunia kuliah, maka dari itu harus selesai juga harus tepat waktu, nilainya juga harus bagus. Karena harapannya kan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Harapannya ingin Kayak gitu, merubah Pak. hidup Iya, dan ingin pekerjaan merubah lebih hidup. layak. Nah, setelah S1, Anda kan melanjutkan S2. Iya. Itu di Universitas Pamulang juga. Tepatnya di mana? Di Magister Manajemen Pak. Magister Manajemen Universitas Pamulang di Pascasarjana. Itu peminatannya ada apa tuh? Saya ngambil yang manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Iya, karena linear dengan akuntansi. Linear dengan akuntansi. Ya. Berarti kan di sana ada beberapa peminatan, ada SDM, finance, pemasaran. kemudian ada pemasaran Iya. dan Itu manajemen keuangan. manajemen keuangan. Ini seorang wanita senang hitung uang ya? Seneng hitung Pak. Emang banyak uangnya? Oh, alhamdulillah belum. Hitungannya banyak tapi ya? Hitungannya banyak. Karena setiap hari ngitung uang Iya, Pak. gitu ya. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari tim kreatif sehingga Anda sekarang ya dipercaya untuk memegang sebuah jabatan, yaitu sekretaris rektorat. Itu gimana ceritanya tuh? Tahun berapa itu? Itu amanah ya Pak, mungkin bukan jabatan. Amanah? Iya, amanah bukan jabatan Pak. Tahun 2020 pada saat itu Pak. 2020 ya. Jadi lulus 2018 S2-nya langsung saya karena ternyata ngajar itu enjoy gitu Pak. Saya seneng gitu. Lalu memutuskan untuk resign kerja, lalu full menjadi dosen. Oh begitu. Iya, jadi jadi selain sekretaris rektorat, Anda dosen dulu. Dosen dulu. Dosen dulu Dosen ya. dulu. Itu diundang, melamar atau seperti apa enggak, tuh? Pak, karena saya ikatan dinas. Jadi Oh. mau nggak mau harus mengajar gitu lah. Tapi ternyata setelah dijalani seru gitu ya Pak, mengajar teman-teman mahasiswa gitu. Jadi seru ya? Seru. Serunya tuh gimana? Serunya itu karena ketemu anak muda ya yang punya wawasan lebih tinggi, fresh ya. Ya mungkin karena Anda dosen sangat mudah ya, bertemu anak muda ya lebih seru lagi ya. Ya, mungkin itu salah satunya Pak. Tapi yang pasti ada apa ya Pak? Kebahagiaan sendiri yang nggak didapat ketika kita kerja di kantoran gitu Pak. Kebahagiaan tersendiri? Iya. Artinya jadi dosen bahagia? Bahagia harus Pak. Harus ya? Harus Pak. Jadi dosen bahagia mendapatkan amanah menjadi Iya. sekretaris rektorat. Nah, sekretaris rektorat itu kan
cukup berat ya. Di samping harus mengatur ritme kerja, di samping itu harus melihat juga job desk dari jajaran struktural yang ada di Universitas Pamulang. Di Universitas Pamulang kan banyak sekali jabatan. Dan kemudian banyak sekali pejabat struktural itu dari rektor sampai ke sekretaris prodi. Artinya kan melihat bagaimana SK-nya, bagaimana pembuatan ngatur jadwal, bagaimana ruang publiknya, lalu bagaimana tempat dan lokasi, itu kan tidak mudah ya. Iya, Pak. Dengan siapa Anda komunikasi di sana? Betul sekali, Pak. Yang pertama, saya harus mengetahui dulu nih, Pak, di jajaran struktural itu ada siapa saja. Karena saya tidak bekerja sendiri, artinya berkaitan dengan surat masuk, surat keluar, surat siapa itu ditujukan, undangan kepada siapa. Saya harus tahu gitu, Pak. Pimpinan yang ada di Universitas Pamulang. Tentu saja untuk bekerja menjadi sekretaris rektorat tidak mudah gitu, Pak, tapi insya Allah bisa dijalani dengan baik kalau kita saling berkoordinasi gitu sih, Pak. Jadi koordinasi itu penting dan kemudian komunikasi di dalam pekerjaan penting. Satu ya yang saya anggap tadi penting, yaitu bahwa itu pekerjaan adalah amanah. Dan Anda merasakan amanah itu harus dijalani dengan fokus. Iya, Pak. Dan merupakan sebuah panggilan. Jadi momen-momen Anda fokus dalam bekerja, fokus jadi dosen, dan fokus dalam jabatan itu atau amanah tadi yang Anda bicarakan, apakah Anda bahagia? Harus bahagia, Pak. Harus bahagia? Iya, supaya pekerjaan itu selesai dengan baik gitu, Pak. Jadi enjoy ya? Enjoy aja, Pak, dijalanin aja, enjoy aja, karena kita kerja nggak sendiri juga gitu, ada tim. Ada teamwork ya? Ada teamwork. Yang bekerja ya? Di belakang Unpam juga ada banyak lembaga, kita bisa saling berkoordinasi gitu, Pak. Oh, artinya sinergi ya? Bersinergi. Baik sahabat Kirani ya, sinergi antara lembaga yang disampaikan oleh alumni kita ini bahwa salah satu kemajuan dari Universitas Pamulang ada anak muda berkiprah, bahagia, dan merupakan amanah dalam pekerjaan. Jangan kemana-mana, masih bersama Kirani setelah pariwara berikut tadi, Kiprah Alumni. Kembali lagi masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni. Kita masih bersama Nur Rahma Wahida, salah satu alumni dari akuntansi S1 Universitas Pamulang, kemudian melanjutkan ke S2 di Magister Manajemen dan sekarang ya bekerja di Sekretaris Rektorat Universitas Pamulang. Nah, Nur Rahma aja ya. Iya, Pak. Rahma. Kita akan bermain dalam hal ini kan melihat gambar-gambar. Mungkin dari gambar-gambar ini Anda akan mengingat sesuatu, atau dari gambar ini punya kenangan khusus waktu kuliah ya. Atau dari kegiatan-kegiatan Anda yang kira-kira bisa dijelaskan kepada sahabat Kirani. Kita lihat untuk gambar yang pertama nih, Nur. Ya, Pak. Nah, ini gambar pertama rame ya, situasinya penuh ya. Tapi udah beberapa pakai masker. Ini kegiatan apa? Bisa dijelaskan kepada sahabat Kirani? Oke, Pak, ini kick off kuliah kewirausahaan pemuda. Ini dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak. Jadi ini tuh kami perwakilan dari Universitas Pamulang gitu untuk seleksi hibah mahasiswa untuk program kewirausahaan. Jadi ini acara kementerian, Kemenpora. Acara kementerian, Pak. Jadi Anda diundang khusus ya dalam acara hibah ya. Hibah ini kan salah satu kepercayaan yang diberikan oleh negara dalam bentuk uang untuk menyelenggarakan sebuah penelitian, riset ataupun pengabdian. Ini tahun berapa? Kalau program ini sebenarnya sudah dari tahun 2020, Pak. Sampai sekarang 2022. Kalau acara yang digambar ini untuk tahun ini, tahun 2022. Oh, baru ya? Baru. Gambar berikutnya kita lihat coba. Nah, ini gambar berikutnya kan suasananya sudah tidak ada yang menggunakan masker ya. Ini artinya ada peralihan ya. Ini kegiatan apa, tahun berapa? Ini baru juga, Pak, dilaksanakan tahun 2022. Ini sosialisasi kepada masing-masing koordinator kerjasama program studi, Pak.
Kerjasama, berarti ada di apa Siskerma ya? Oh ya, Siskerma. Sistem kerjasama yang sudah tersistem Iya. oleh Ibu Warek 4 ya, Dr. Dewi Anggra ini. Kemudian harus ada ya sinergi dan harus Iya. ada temunya ya. Harus ada temunya, Pak. Dan ini berjalan lancar. Berjalan, Pak. Ini juga sosialisasi 2 universitas. Universitas Pamulang dan juga Universitas Utomo. Oh, universitas besar-besar, satu Iya. Pamulang, satu Sutomo di bawah Yayasan Sasmita Jaya Group ya. Jaya. Dan kalau boleh tahu dari cerita Anda ini kan diakui bahkan mendapat beberapa penghargaan ya. Salah satunya bidang kerjasama Universitas Pamulang dan diakui di tingkat LLDikti wilayah 4 Jawa Barat Banten. Itu betul ya? Betul, Pak. Di wilayah LLDikti. Kategori apa itu? Pengelolaan kerjasama terbaik. Pengelolaan kerjasama terbaik Iya. untuk Jawa Barat dan Banten. Jawa Barat dan Banten dan juga pusat, dari Dikti Pusat juga. Dari Dikti Pusat. Iya, jadi mendapatkan 2 penghargaan. Artinya untuk Jawa Barat dan Banten kita 450 perguruan tinggi. Kita dapat penghargaan itu. Dapat. Ini prestasi luar biasa ya. Artinya di bawah apa namanya Ibu Warek 4 dan tim, Anda salah satunya tim ya mendapatkan kepercayaan itu, dan ini suatu kebanggaan ya bisa dilakukan ya. Iya, alhamdulillah satu capaian gitu ya, Pak. Satu capaian ya. Capaian. Berarti banyak bonus ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan bonus bukan berupa Iya, harus uang. Kan bonus itu ya sharing, Iya, sharing. ya, makan bersama, acara bersama, gathering ya. Kan itu merupakan bonus juga Bonus membuat kita juga, tadi Pak. kan harus bahagia. Iya. Artinya Mendapat pekerjaan reward, Pak. Betul. diberikan motivasi, diberikan reward juga, diberikan apa penghargaan untuk Anda, bahagia mungkin. Oh, bahagia, Pak. Bahagia sekali ya. Bahagia sekali. Artinya sudah pas nih ya momen dan pekerjaannya ya. Iya. Ya. Berikutnya coba kita lihat gambarnya. Nah, ini kan kalau saya lihat dari gambar 1, gambar 2, suasananya itu ini ribet ya. Ribetnya apa? Rapat itu yang suasana yang ketiga di gambarnya ini. Ini situasinya seperti apa? Rapat juga. Ini yang relate, Pak, dengan yang tadi Bapak tanyakan. Ini berhubungan. Yang ini adalah persiapan penganugerahan kinerja kerjasama terbaik. Nah, ini persiapan teman-teman mengupload nih, Pak. Dari semua program studi kerjasamanya ini kami upload di dalam sistem Ristek gitu, Pak. Sebentar. Berarti kan masing-masing kan ada tim pengembang. Tim pengembang itu kan salah satunya tim kerjasama. Iya. Maka kan disinergikan oleh tim Anda ini, kemudian masing-masing kan mengirimkan berkas ya untuk kerjasama. Betul. Itu ada ngurusin itu kerjasama, nomornya dari mana, kemudian untuk IA-nya seperti apa, kemudian turunan MOU seperti apa, agreement-nya seperti apa. Ini ribet ya pekerjaannya. Iya, Pak. Rumit sebenarnya, Pak. Rumit tapi, ya? Tapi karena kita tahu prosedurnya, ya enjoy aja, Pak. Berikutnya kita lihat. Nah, ini gambar berikutnya ini ada bapak-bapak di depan ya. Iya. Pimpinan atau gimana ini? Ini pertama kali saya ikut PKM internasional. Sebentar, pengabdian kepada masyarakat. Di tengah kesibukan Anda tadi sebagai sekretaris rektorat ya, memasukkan pekerjaan yang banyak tadi, masih sempat untuk pengabdian kepada masyarakat. Oh, masih, Pak. Masih Dan ini sempat. internasional. Iya, ini internasional. Kalau ini sih sebenarnya sebelum menjadi sekretaris gitu, Pak. Oh, sebelum diberi amanah. Sebelum diberi amanah. Ini bersama Kuala Lumpur ya, Iya, Malaysia. Jadi pesertanya adalah teman-teman tenaga kerja yang ada di Malaysia. Tenaga kerja, apakah di KBRI, apa para TKI aja? Di KBRI. Oh, di KBRI ya. Iya. Artinya tenaga kerja di KBRI ini tadi ya bekerja sama langsung di situ atau melalui aplikasi? Langsung di situ, Pak. Ini di ruang kelas di Malaysia gitu, Pak. Jadi mereka itu ternyata selain menjadi TKI, mereka itu belajar gitu, Pak. Mereka itu bersekolah juga di sana. Oh, artinya di Seri ya. Seri itu Sekolah Republik Indonesia, Iya, ada di Kuala Lumpur, betul, Filipina, betul, Tokyo Pak. ya, Betul. ya. Kemudian ada di Filipina ya. Jadi di Seri itu Anda melakukan kerjasama, dan mungkin apa namanya orang-orang kita juga banyak membutuhkan informasi itu terkait dengan pengabdian. Kita lihat masih ada kan nih gambar. Nah, ini suasananya ramai lagi ya. Iya, Pak, ini ramai.
Ini di mana, tahun berapa ini, kegiatan apa ini? Ini kegiatan baru Pak, baru dilaksanakan bulan April kemarin. April ya, April 2022. 2022. Ini kegiatan pengajaran kepada guru atau pengelola madrasah di Sulawesi Selatan. Sebentar, Anda ini kan orang akuntansi. Kemudian S2-nya kan manajemen. Tapi saya lihat tadi banyak juga ya membangun citra pendidikan, kemudian mensosialisasikan sebuah pendidikan, kemudian ada juga kerjasama sekolah Republik Indonesia yang ada di negara, salah satunya Malaysia tadi. Ini kan luar biasa Anda tuh ya dari dunia pendidikan. Padahal Anda sendiri kan tadi ngitungnya uang, kenapa beralih ke pendidikan ini seperti gambar yang ini? Iya, karena seneng gitu Pak, sharing bersama dengan teman-teman yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kalau ini itu mengajarkan mengenai tata cara pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Oh, artinya sesuai tugas pokok dan iya. fungsi ya, bukan pembelajarannya, tapi merapikan administrasi tentang surat menyurat sesuai dengan bidang ilmu Anda tadi ya. Betul. Dan ini menarik ya, tidak banyak orang yang paham itu. Kenapa administrasi itu kan salah satu yang tidak begitu disukai orang ya, terutama orang-orang teknik ya, lebih suka langsung terjun ya. Tapi bagi Anda bukan orang pendidikan, tapi Anda mengajarkan kepada guru. Notabene itu memang harusnya di Fakultas Keguruan ya. Ini prestasi juga ya. Iya, alhamdulillah Pak dikasih kesempatan. Ini tuh skemanya adalah pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi perkantoran. Oh, pengelolaan administrasi perkantoran. Dan itu guru penting ya? Perkantoran. Iya, guru tuh penting karena mereka juga menerima surat masuk dari mitra gitu Pak. Betul. Iya, jadi bagaimana kami mensosialisasikan di sana tata cara membuat surat balasan seperti itu. Ini menggunakan sistem apa manual? Menggunakan sistem juga. Sistem ya. Biasanya kan administrasi di sekolah itu kan memang tidak begitu rapi. Ada surat masuk nanti difilekan kan. Kemudian masa-masa transisi itu kan surat masuk kadang-kadang ditaruh. Kemudian kan beralih kita ke beberapa masa teknologi sih kan kirimnya soft copy ya. Bahkan beberapa hari nggak dibaca hilang gitu. Dan ini tantangan juga ya secara teknologi ya. Iya, tantangan juga Pak, karena mereka harus mengikuti era digital saat ini. Jadi mengikuti era digital ya. Era digital. Jadi dan ini di daerah mana, Sulawesi tadi ya? Di daerah Buton. Buton ya, Iya, Buton. Bau-bau. Bagus ya teknologinya atau seperti apa? Kalau mereka mengakui di daerah Buton itu kurang literasi Pak. Literasi mengenai administrasi perkantoran tadi. Iya, Maka kita hadir. Kita hadir. Dan Anda datang. Iya. Nah, baik. Untuk alumni dimanapun Anda berada, ya tadi banyak hal yang dibicarakan. Saya menarik yang dikatakan bahwa pengabdian tanpa batas oleh Nur Rahmah Wahida. Salah satu ya alumni dari program studi akuntansi dan S2 juga di Universitas Pamulang, mengabdi di lembaga Universitas Pamulang dan mendapatkan amanah serta kegiatannya yang cukup padat. Maka kegiatannya berhubungan dengan pendidikan, kewirausahaan, dan surat menyurat telah banyak disampaikan. Nanti kita kulik lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Kirani, kiprah alumni setelah pariwara berikut ini. Masih bersama Kirani, kiprah alumni, bersama saya Bang Herdi Wismanjaya. Dan masih bersama alumni Nur Rahmah. Kok susah ya Nur Rahmah ya? Nur Rahmah, Pak. Tadi sudah disebutkan di segmen sebelumnya bahwa Nur Rahmah kegiatannya sangat banyak. Kemudian beberapa kegiatannya levelnya internasional. Masih juga ya punya peduli tentang pengabdian kepada masyarakat. Salah satu tugas Tridharma perguruan tinggi yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan oleh dosen profesinya. Kemudian beberapa agenda ya tentang pendidikan administrasi perkantoran. Ini Nur Rahmah ya, Rahmah ya. Rahmah Pak. Masih muda Anda ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah punya pasangan kah? Oh belum. Belum ya?
Berarti masih muda ya, Masih muda, masih Pak. mencari ya, mencari yang pas ya. Iya, mencari. Nur Rahma kan waktu kuliah Anda kan sudah bekerja ya, nggak usah malu ya. Iya Pak. Sudah bekerja ya. Sudah bekerja. Ini memang kuliah sambil kerja Pak pada saat itu. Nah, sebentar ini kuliah sambil bekerja, jadi kuliah sambil dagang gitu. enggak, Pak. Oh bukan, saya kira kuliah ya kacang-kacang bukan ya. Enggak, bukan. Dan ini kan bagaimana ya Anda mengatur waktu kuliah sambil bekerja? Jadi mengatur waktunya itu pada saat kuliah S1, saya kerjanya ngambilnya yang shift malam. Oh, yang reguler sore. B. Iya. Gimana? Untuk kuliahnya reguler A. Pagi, tapi untuk kerjanya dari sore sampai malam. Karena bekerjanya itu di salah satu Japanese fast food gitu Pak. Jadi masih bisa sip-sipan. Jadi untuk kuliah pagi itu masih memungkinkan. Cuma memang untuk pembagian waktunya harus komunikasi sama satu tim gitu Pak di dalam kerjaan. Sepengetahuan saya memang perusahaan-perusahaan Jepang itu kan disiplin ya. Iya. Yang paling diutamakan dalam perusahaan Jepang itu disiplin dan jujur. Maka nilai-nilai humanis itu mereka akan memberikan kepercayaan apabila memang karyawannya yang jujur atau disiplin dalam bekerja. Kan Anda kan bekerja di perusahaan Jepang, ini kan susah ya mengatur waktu untuk kuliah. Ini Anda bisa lalu ya? Bisa Pak, kebetulan satu tim itu ada yang 3 berkuliah di pagi hari, ada tiga orang yang berkuliah di malam hari. Jadi kami saling melengkapi gitu Pak. Jadi pada saat saya kuliah, teman tim satunya itu kerja gitu. Jadi memang harus seperti itu karena supaya tidak ada kecemburuan sosial di dalam satu tim. Ini lagi-lagi teamwork ya. Teamwork, jadi Pak. sukses itu tidak bisa sendiri ya. Iya. Maka dibutuhkan teamwork yang cerdas, cepat, tapi juga memiliki nilai-nilai bahwa nanti Anda juga akan sama. Artinya ada giliran juga bagi mereka yang suatu saat mereka juga butuh. Apalagi tim satu kuliah di reguler A pagi hari, Iya. tim 2 di malam hari. Ini saling combine ya, saling. Iya. Dan itu berjalan selama 4 tahun. Berjalan selama 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Nah ini Nur, pasti banyak tantangan ya waktu kuliah. Kemudian apalagi Anda bekerja, kuliah, kerja. Tantangan seperti apa ini yang kira-kira masih membekas ya dalam perjuangan Anda untuk mencari gelar serata 1? Tantangannya yang pasti pada saat mendapatkan tugas dari dosen seperti itu Pak. Karena kita kan harus mengerjakan tugas tersebut, tapi pada saat sore sampai malam kita harus kerja nih. Jadi memang di sela-sela istirahat gitu Pak, pada saat hari libur mungkin atau di malam hari sekali gitu ya, sangat sekali karena pulang kerja itu sudah jam 10 malam gitu. Jadi setelah pulang kerja saya mengerjakan tugas kampus gitu. Jadi jangan sampai tugas kampus tidak dikerjakan seperti itu Pak. Nah Anda kan merasakan beratnya tugas dosen ya. Iya. Dosen itu kan maha guru di muka bumi ya. Jadi mahasiswa di muka bumi masih kalah. Oh, iya, betul. Jadi ada mahasiswa, maha dari seluruh siswa di muka bumi, ada orang yang paling tinggi yaitu maha guru, yaitu dosen. Kan Anda dipercaya jadi dosen, artinya kan Anda pernah merasakan juga beratnya tugas. Nah waktu tugas-tugas dari dosen itu dulu ya masih konvensional atau udah mulai digital ya? Misalnya tugas bisa dikirim handphone, lain-lain, atau di print ya seperti ini salah bro. Dulu tentunya masih konvensional ya Pak, apalagi kan Di print ya? Di print, apalagi dulu kan untuk handphone aja kita di ruangan itu harus di silent gitu ya Pak. Artinya untuk HP benar-benar di kelas itu tidak boleh keluar gitu ya Pak. Artinya memang harus belajar betul gitu dan untuk pengumpulan tugasnya dulu masih konvensional. Artinya Anda harus membaca situasi ya. Jadi memperlakukan mahasiswa Anda saat ini bagian dari generasi zaman now. Kalau dulu handphone dilarang masuk, sekarang apakah Anda lakukan itu? Kalau sekarang tentunya sudah harus mengikuti zaman gitu ya Pak. Jadi tentunya harus mengikuti zaman. Seperti kayak tugas sekarang bisa kirim WhatsApp seperti itu atau mungkin email ya. gitu Pak. Jadi kalau sekarang lebih menyesuaikan. Lebih menyesuaikan. Artinya memang banyak para ahli mengatakan perlakukanlah mahasiswamu di zamannya, bukan di zaman kita. Betul. Dan ini Anda lakukan ya. Kenapa? Karena mungkin di zaman saya, zaman Nur,
itu kuliah betul-betul kuliah ya, bahkan suara handphone tuh nggak boleh bergetar ya, jangan kan berbunyi, getar pun nggak boleh ya. Nah sekarang hampir semuanya kan di handphone, bahkan modul pun digital, bahkan pembelajaran pun digital, bahkan learning management system harus digital, artinya beberapa hybrid. Dan itu diterjemahkan oleh Universitas Pamulang mampu beradaptasi dengan zaman. Nah, tugas-tugas yang paling sulit waktu itu, waktu kuliah, selain tadi makalah-makalah ya tidak begitu susah menurut saya ya makalah itu. Jadi pinter sekarang apa namanya, dari kontrol A, kontrol C, kontrol V ya, ganti blok, copy paste. Dulu pernah copy paste ya waktu jadi mahasiswa? Pernah. Oh pernah. Jadi bukan seperti kalau Anda jadi dosen, artinya kalau ada mahasiswa Anda di luaran sana yang biasa kontrol A, kontrol C, kontrol V, Anda harus paham. Oh ini dulu saya lakukan juga. Artinya kita sudah punya pengalaman ya. Iya. Ada nggak mahasiswa yang agak-agak nakal gitu, ada nggak? Pastinya di kelas pasti ada gitu pasti ya Pak. Ada ya? Pasti ada gitu. Paling ya kita tegur tentunya ya Pak. Artinya segala sesuatu tugas yang diberikan dosen haruslah diselesaikan dengan cara yang baik tentunya, karena nanti implementasinya nanti di dunia kerja gitu, nanti mereka akan sulit untuk mengerjakan tugas-tugas dari pimpinan kalau hanya copy paste. Oh jadi dimotivasi, diberikan bahwa itu salah ya, karena dulu ibu pernah salah juga mungkin ya? Pernah salah juga Pak. Seperti itu. Dan dari pengalaman itu apa ya, memang sekarang zamannya seperti itu ya. Kalau dulu zaman saya kuliah tuh baca buku tebal-tebal ya, sekarang kan ya cukup dengan handphone multifungsi ya, dan itu anak-anak rata-rata jarang bawa buku ya. Mungkin di zaman saya atau zaman Nur kuliahnya kan bindernya besar-besar ya, catatan isinya kan lengkap gitu kan. Sekarang kan ada e-book sekarang. Ada e-book ya, jadi bisa di mana saja dibaca selama ada kuota dan internet ya. Betul, Pak. Tapi di kampus juga sudah menyediakan fasilitas itu ya. Ketua IT Center juga, silakan diambil. Dan itu dari gedung ke gedung sudah terintegrasi juga ya. Jadi lebih mudah ya. Menurut Anda lebih enak ngajar dulu atau sekarang nih? Tentunya sekarang lebih enak sih Pak, lebih fleksibel karena mengikuti zaman. Sekarang WiFi itu sudah bisa diakses oleh siapa saja gitu. Artinya di kampus juga ada fasilitas gitu Pak. Tim IT Center juga ada fasilitas jika teman-teman mahasiswa ingin menggunakan WiFi kampus. Lalu sekarang juga di kampus ada perpustakaan digital nih Pak, uniknya. Perpustakaan digital ya, bisa diakses. Bisa diakses gitu. Teman-teman tinggal hadir saja ke Universitas Pamulang di Victor, lalu mendaftarkan gitu Pak. Jadi sudah berjalan ya? Sudah. Di zaman Nur belum dulu ya? Zaman saya belum Pak, masih konvensional masih ya? konvensional, masih bawa-bawa buku kemana-mana tebal-tebal. Ini Nur, Anda kan sudah menyelesaikan kuliah S1, S2, bahkan sekarang jadi dosen, dan Anda punya motivasi untuk S3, bahkan pengen S2 lagi yang MAK, Magister Akuntansi. Artinya kan semangat belajar Anda, motivasi belajar Anda di dunia pendidikan itu besar ya. Apa sih motivasinya itu? Kuliah itu. Ada yang kurang kan? Semakin kita tahu gitu ya Pak, ke depan itu semakin banyak kita kurangnya gitu Pak. Jadi ternyata sekarang ada ini loh, jadi semakin kita tahu sebenarnya semakin kita ngerasa kurang gitu. Kayak misalnya pajak ya Pak, saya backgroundnya pajak. Ternyata setiap tahun itu pajak itu update. Gitu ya, selalu terbaru. Terkait dengan pasal, terkait dengan peraturan Menteri Keuangan, terkait dengan potongan pajak gitu ya Pak. Kayak sekarang PPN aja kan sudah tarifnya sudah berbeda gitu. Begitu ya. Jadi pengen belajar lagi gitu Pak. Kalau dulu PPh 21, sekarang PPh 4 ya, ada poin 2, ada PPh 34 ayat 2. Jadi memang pembaruan dalam hukum positif di Indonesia itu berubah. Kenapa? Dengan sesuai zaman. Mungkin kalau dulu zaman saya tahunya PPh 21 ya, itu masuk di Excel ya, per tahunnya berapa ya. Sekarang ada yang hal baru dan itu harus menyesuaikan ya. Jadi kita harus menyesuaikan karena supaya untuk transfer ilmu ke teman-teman mahasiswa juga kita makin yakin gitu Pak, makin mantep gitu karena kita tahu dasar ilmunya. Jadi untuk pajak sendiri kan banyak sekali, PPh 4 ayat 2, PPh 21, PPh 23 dan itu selalu update. Selalu update ya.
Nah, Nur, pesan nih Nur untuk anak-anak Anda ya, mahasiswa atau adik-adik lah yang sekarang masih menempuh pendidikan di kampus agar apa ya, memiliki daya juang lah ya, daya juang termotivasi tinggi untuk berubah. Ada pesan apa nih untuk adik-adiknya? Buat teman-teman mahasiswa ya Pak, mungkin jangan takut gitu Pak untuk bermimpi seperti itu. Jangan takut untuk bermimpi, lakukan terus, ikhtiar terus gitu. Saya yakin jika teman-teman selalu berikhtiar pasti akan sampai kepada tujuan. Jadi jangan hanya ingin sukses, tapi jadilah bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin seperti itu Pak. Bukan hanya sukses tapi bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi khairunas anfa'uhum linas gitu Pak. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Orang banyak ya. Baik sahabat Kirani, satu yang kita simpulkan dalam pembicaraan kita ya dengan sahabat kita, salah satu alumni dari S1 Akuntansi dan Magister Manajemen, bahwa semakin banyak yang kita tahu, justru semakin kurang ilmu kita dan ingin tahu. Semakin banyak buku yang kita baca, justru akan semakin banyak tempat yang akan kita coba. Artinya petualangan pendidikan itu semakin tinggi bila mana kita mampu mengaplikasikan sebuah syukur kebermanfaatan kita bagi orang banyak. Jangan kemana-mana, masih di Kirani setelah pariwara berikut ini. Kirani, Kiprah Alumni. Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani, Kiprah Alumni. Sahabat Kirani, kita pada segmen terakhir kita masih bersama alumni kita, alumni dari Akuntansi S1 dan Magister Manajemen S2 Universitas Pamulang. Saat ini kita akan bermain puzzle dan tebak puzzle. Apakah dari puzzle ini dan serta gambar-gambar yang kita sajikan ini masih diingat oleh Nur Rahma Wahida yang ada di tengah-tengah kita. Kita akan bermain nih Nur. Iya, Pak. Ya, bermain puzzle ini Susah mungkin ya, Pak? Hah? Susah ini ada Susah hadiahnya banget. ya, ada door prize-nya nanti di akhir ya. Dan dalam puzzle ini kan mengingatkan Anda akan situasi, kemudian kondisi, kemudian mengingat ya waktu Anda kuliah 2011 dan 2015, bahkan 2015 sampai dengan 2017 ya. Coba kita lihat nih gambar pertama atau puzzle pertama. Nah, ini apa ya? Menurut Anda ini gambar apa atau puzzle apa nih bolong-bolongannya? Ini apa nih Pak? Ini kayak gedung ya Pak ya? Salah satu gedung. Gedung ya. Nah, ini gedung nih mengingatkan apa gedung ya? Gedung apa ini kalau Anda lihat? Apa ya Pak? Ini tuh kalau nggak salah sih gedung kampus ya Pak ya? Gedung kampus ya? Gedung kampus. Kampus mana? Kan kita kampusnya ada Witana, ada kampus Surya Kencana, ada kampus Victor ya. Ini gedung kampus yang di Surya Kencana Pak. Ini yang tempat saya belajar tahun 2011 nih Pak. Anda 2011 melihat gedung ini, apakah sudah seperti ini 2011? 2011 sudah seperti ini Pak. Sudah seperti ini ya? Iya. Dan Anda belajar di atas ya? Iya. Di atas atap apa? Enggak Pak, di atas Pak. Oh, di atas di gerbongan ya? Iya, di ruangan. Artinya dengan gedung ini Anda mengingatkan bahwa Anda mengajar apakah di gedung ini? Mengajar nggak di gedung ini? Mengajar di gedung Victor. Oh, sebentar. Artinya Anda ada di program studi sekretari ya? Sekretari ya. Kemudian mengajar di Victor, tapi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya? Iya, sama Fakultas Jadi Ekonomi dan ini ada di Surya Kencana ya, Surya Kencana. Tapi tidak pernah mengajar di sini? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah mengajar di gedung ini Pak. Tapi masih suka kembali ke gedung ini? Iya, masih suka kembali ke gedung ini. Samakah atau memang udah ada kemajuan-kemajuan? Sudah ada perbedaan ya Pak. Kalau dulu itu lahan parkir itu nggak seperti sekarang nih bertingkat ya Pak. Kalau sekarang lahan parkirnya. Oh, jadi lahan ya? Iya. Bukan lahar parkir, lahan ya? Oh, lahan. Jadi lahannya dulu nggak bertingkat, sekarang bertingkat iya, ya? Ada kemajuan ya Pak. Oh, berarti kemajuan ya? Banyak peminat berarti. Artinya pengelola dalam hal ini yayasan yang memberikan tempat kembali. Dengan adanya tempat yang bertingkat, artinya kan banyak pendatang ya. Kemudian harus dilayani.
Nah, itu mungkin salah satu indikator bahwa kita makin maju dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada Universitas Pamulang dengan hadirnya tempat-tempat baru. Dan ini Fakultas Ekonomi ya yang ada di gedung ini ya? Iya, Fakultas Ekonomi, Pak. Di Surya Kencana ini ya? Di Surya Kencana. Dulu juga kalau nggak salah fakultas yang lainnya juga ada di sini seperti hukum gitu ya, karena belum ada kampus yang sebelum baru. ada kampus Victor atau kampus Witana masih di sini ya? Masih di sini semua. Berarti tumpuk-plek di sini ya. Nah, seiring perubahan, adanya peminatan lain maka dipindah di kampus megah. Iya. Ya, dan tertinggi ya yang ada di sekitar tertinggi, Pak. Serpong ya, yaitu di Victor Di ya, Victor. kampus Victor ya. Berikutnya kita lihat puzzle, potongan puzzle-nya nih. Nah, ini potongan puzzle ini kan Ini gambar apa ya, Pak? apa ini? Ini bis ya? Apa? Wah, ada stangnya ya. Ada stangnya. Sepeda ya. Sepeda nih kayaknya, sepeda motor. Betul atau enggak nih, Pak? Nah, ini kan sepeda motor kartun ya. Ada sesuatu kan dengan sepeda motor itu? Sepeda motor, terkait sepeda motor sih, Pak, mungkin karena dulu itu saya kuliah itu sambil bekerja gitu. Kuliah sambil bekerja. Hubungannya dengan motor? Terkait dengan waktu itu saya hanya dikasih waktu 1 jam dari kampus menuju tempat kerja ya. Ini Pak, saya mengendarai motor. Sebentar, Anda bekerja di salah satu perusahaan Jepang, kuliah. Artinya ada waktu 1 jam untuk Anda dari kampus Dari kampus menuju tempat kerja. bekerja, kan dekat. Iya. Di daerah mana itu pekerjaannya? Kerjanya di daerah Pamulang, tapi di daerah Pamulang Pak perusahaannya, tapi dalam waktu 1 jam itu saya harus prepare gitu. Oh, Saya artinya harus grooming karena di perusahaan Jepang itu dari segi pakaian mereka harus rapih gitu ya Pak. jadi bukan hanya tadi produk, Anda ini yang melayani ya masyarakat dalam bekerja itu ya. Harus Dandan grooming, ya, ya. betul. Kemudian sampai pedikur minikur enggak ya? Oh enggak Pak. Enggak ya. Artinya nanti ganti ya kuliah biasa ya, kemudian pakai baju ya, siap, kemudian harus dandan, harus make up Harus ya. berseragam. Jadi gitu, nggak boleh memperlihatkan kita capek ya, betul. karena ini bentuknya pelayanan. Tapi 1 jam itu sambil makan ibadah bisa ya. Nah itu Pak harus bisa. Jadi teman Anda ini ya, Iya. sahabat, masih ada nih sahabat ini ya? Masih ada. Belum dijual ya? Belum. Masih ada. Jadi yang menjadi sahabat ya, punya nama kan di sahabat? Belum ada sih Pak. Belum namanya. ada ya? Belum ada. Sebetulnya ya tidak hanya manusia ya subjeknya, kalau kita sesuatu yang memang menemani kita yang tahu persis ya. Kalau saya itu saya kasih nama Oh, ya. udah kasih nama ya Pak? Jadi apa ya, itu sebagai sahabat yang seperjuangan, maka kita harus memiliki nilai emosi sedikit sebetulnya dengan barang-barang yang mungkin tadi yang seperti Anda lihat nih, motor ya. Mungkin dianggap orang ya itu motor, tapi ini kan yang mendampingi masa-masa sulit ya. 1 jam harus sudah siap, makan, sholat, dandan, ganti baju, kerja, senyum lagi. Nah, iya betul. Itu bisa ya? Bisa Pak. Artinya Anda selama 4 tahun terlatih ya, dalam waktu kepepet ya. Kepepet. Tapi jadi dosen pernah terlambat? Belum sih Pak. Belum ya? Belum. Jadi sudah terlatih ya? Sudah terlatih. Supaya tidak terlambat Iya. ya? Masih bisa menggunakan kendaraan itu, motor itu? Masih bisa. Masih bisa. jalan ya? Masih jalan. Dan itu juga produk Jepang ya? Produk Jepang. Betul. Cinta Betul ya? sekali, Pak. Iya. Cinta dengan produk Jepang Karena ya? adanya cuma itu Pak. Oh, adanya yang itu produk ya? Jepang. Harus dicari Indonesia Harus ya? dicari ya Pak ya? Garuda motor ada ya? Ada ya? Betul ya? Betul. Sane Corporation ada juga produk Indonesia, atau nanti ada produk dari STM Sasmita Jaya Oh mungkin boleh, ya, nanti, berdoa ya. nanti saya order Pak. Kalau ada. Berikutnya kita lihat nih puzzle-nya. Nah ini potongan puzzle apa nih kita lihat. Nah ini apa ini? Ini sudah terlihat nih Pak. Ini Nah. gambar jam. Ini Gambar jam, ini sebuah jam tangan. Ada apa nih historinya? mungkin ini filosofinya ya itu Pak, berkaitan dengan tadi perjuangan untuk kuliah itu sangat sulit. Artinya saya harus bekerja juga gitu. Terkait dengan waktu yang tadi Pak, bener kata Pak Herdi bilang bahwa perusahaan Jepang itu sangat disiplin. Nah, jadi terkait dengan waktu memang harus on time seperti Harus itu. on time Harus waktu, on ya. time. Jadi maka dari itu saya sudah terbiasa. Jadi sebelum
Misalnya dalam hal pekerjaan rapat dilaksanakan jam 3, jadi 30 menit sebelumnya saya sudah harus hadir gitu, karena sudah kebiasaan Pak. Jadi berpindah tempat, berpindah ruang, berpindah lokasi, plus dandan secepat-cepatnya ya, dan ya itu membuat disiplin seorang dosen ya. Iya. Ritme pekerjaan seorang dosen itu memang ya tidak boleh telat. Artinya Anda harus datang lebih dulu dari mahasiswa Anda. Kemudian dalam bekerja juga sama, Anda harus absen dulu sebelum jam bekerja. Dan ini menjadi hal biasa. Maka puzzle ini menggambarkan bahwa oh iya ya, kita harus tahu waktu. Iya. Tapi jamnya bukan ya. Oh, jamnya bukan Bukan Pak. ya, tapi ini belum punya gambar nih, ya dari tim kreatif ya. Iya. Dari tim kreatif bahwa waktu adalah sahabat, tapi melupakan waktu itu menjadi musuh besar kita ya. Jadi jam ini menggambarkan Anda harus disiplin, cepat ritmenya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih Pak. Masih ya, dan juga ritmenya berjalan ya? Berjalan. Dan dari ilmu yang dari negara Jepang tadi Anda aplikasikan di Universitas Pamulang ya? Dan dampaknya bagus ya? Iya, dampaknya bagus karena apapun pekerjaan masa lalu gitu pasti kan ada pelajaran-pelajaran tentunya, salah satunya ya dari perusahaan yang kemarin on time gitu Pak, menjadi salah satu poin penting karena untuk relasi-relasi kita itu first impression itu terkait disiplin itu sangat penting gitu Pak. Dan jadi terbiasa ya. Jadi terbiasa. Jadi pembiasaan itu dari apa ya? Dari kebiasaan kita di tempat lama yang positif kita ambil ya. Iya. Nah, berikutnya nih. Nah, ini sosok ya. Ini kayaknya sosok ya. Siapa ya Pak? Nah, itu ada di panggung ya. Kira-kira siapa nih sosok yang punya apa namanya keikatan emosional bagi Anda nih? Sudah. Ini saya belum bisa nebak nih. Belum Pak. bisa ya, karena belum kelihatan mukanya. Belum terlihat. Tapi wanita jelas ya. Iya, wanita. Wanita ya, kemudian berhijab ya. Ada di panggung ya, lagi kasih statement atau apa. Nah, coba kita lihat nih. Coba sosok ini siapa? ya? Nah, iya, ini Ibu Dr. Iin Rosini. Dr. Iin Rosini ya. Ada apa nih dengan beliau nih? Ini beliau salah satu dosen S1 saya Pak. Dosen waktu S1. Waktu S1. Kan dosen banyak. Kenapa dengan sosok ini? Bu Iin tuh dulu pada saat saya masih kuliah S1 gitu ya, beliau yang lebih banyak memberikan motivasi kepada kami, bukan saya aja gitu ya, artinya kami sekelas gitu Pak. Karena mayoritas di kelas kami itu, di kelas saya itu bekerja. Nah, beliau itu menyarankan bagaimana supaya walaupun tetap bekerja agar lulus tepat waktu, seperti itu. Jadi Anda memfavoritkan dosen ini, Ibu Dr. Iin Rosini ini yang memberikan motivasi. Iya. Bukan saja hanya memberikan skill, ilmu, tapi memberikan nilai-nilai karakter tentang disiplin, tentang motivasi yang ini berdampak besar bagi Anda. Dan masih sering ketemu? Masih Pak. Masih ketemu ya? Masih ketemu. Jadi dosen Anda sekarang jadi mitra. Iya. Dan Anda bekerja sama dengan dosen Anda ya. Dan ini ada juga di Kaprodi MAK ya, Magister Akuntansi ya, di S1 Unpam. Biasa kumpulnya atau ada hal-hal lain yang dibicarakan? Seputar ini aja sih Pak, seputar pekerjaan pasti. Sekitar pekerjaan ya, kemudian komunikasi. Masih sharing lah ya? Masih terkait dengan akuntansi. Ibu Dr. Iin Rosini ya, jadi dosen harus memberikan citra yang baik dan juga dicintai ya, agar lama diingat ya. Iya. Masih awet muda ya? Masih Pak. Masih ya. Sudah lama 2011. 2011. Ya. Diajak Sekarang oleh 2022 ya. Alhamdulillah masih ingat Anda ya. Nah, berikutnya kita lihat puzzle-nya. Nah, ini momen ya. Ini momen. Ini saya tahu nih Pak, kayaknya fotonya. Momen apa nih? Apa yang membekas di momen ini? Ini momen apa ya? Momen salah satu momen yang berharga mungkin ya Pak. Karena ternyata saya sampai. Kenapa ada mungkin ya? Iya. Berarti kan momen itu kan sesuatu yang harus kita gali. Dan momen itu kan memang memberikan sesuatu dengan orang-orang kita cinta. Ini foto siapa? Ini foto saya dengan orang tua. Foto dengan, coba kita lihat bersama ibu dan bapak ya.
apa nih sosok-sosok seperti apa nih buat bagi Anda? Iya, tentunya yang berharga sekali gitu ya Pak, karena beliau yang support saya kuliah sambil kerja, bahkan sampai saat ini pun beliau gitu Pak, yang terus menyemangati, mengingatkan seperti itu. Ini salah satu momen bahagia tentunya gitu ya Pak, ternyata saya sampai ke jenjang S1 gitu, yang sebelumnya itu nggak terfikirkan, lulus sarjana itu nggak kepikiran gitu, sampai akhirnya ternyata saya bisa gitu, dan ini momen bersama kedua orang tua. Dan sosok ibu dan bapak ini menurut Anda perjuangannya seperti apa bagi Anda sehingga Anda besar ya seperti ini, kemudian Anda diantarkan juga sampai sekarang masih berpelukan, masih lihatnya Anda sukses. Ini kan sesuatu yang sentimental ya bagi orang, dan banyak orang di luar sana itu merindukan itu kasih sayangnya. Mungkin satu kata bagi Anda untuk pelajaran teman-teman Kirani, arti dari sosok sebelah kanan dan sebelah kiri Anda ini. Iya, kalau ditanya satu kata mungkin nggak cukup gitu ya Pak. Nggak cukup gitu, artinya sangat penting lah gitu Pak, karena beliau yang dari kecil gitu saya ikut berdagang, karena bapak saya itu seorang pedagang gitu, berwirausaha, makanya kenapa saya senang jualan juga, karena dari orang tua. Jadi dari umur 3 tahun saya ikut jualan nih sama bapak saya gitu. Jadi ya sosok seseorang yang penting, karena untuk selain membiayai saya dalam hal sandang pangan papan, juga pendidikan gitu ya tentunya. Bahkan sampai S2 dan menjadi dosen pun, walaupun menggunakan beasiswa ataupun uang pribadi, tapi sosok orang tua itu yang selalu support seperti itu. Apakah orang tua Anda itu memang sekolahnya tinggi ya? Enggak, orang tua saya sampai aliyah. Aliyah ya, setara dengan SMA. Madrasah aliyah ya. Aliyah. Tapi ini sebuah kebanggaan bagi orang tua kebanggaan. ya, bahwa putrinya ya, bisa selesai sampai magister, kemudian jadi dosen, kemudian keliling lah ya beberapa daerah, dan ini hanya dengan pendidikan ya. Hanya dengan pendidikan. Ya, saya mencapai ini tentunya karena pendidikan. Bagaimana Anda berterima kasih kepada orang tua Anda kalau saat ini dia ada di hadapan Anda? Iya, mungkin pakai kata-kata nggak cukup ya nggak Pak. cukup ya. Tapi aduh jadi sedih ya Pak. Tapi ya tentunya ucapan terima kasih saya ucapkan gitu kepada kedua orang tua. Memang nggak cukup gitu ya. Ucapan terima kasih itu saja nggak cukup. Orang tua tuh nggak butuh materi gitu ya Pak. Ternyata dengan hanya kita hadir di tengah-tengah mereka itu sudah membuat mereka senang. Jadi ucapannya itu ya sebisa mungkin di waktu-waktu sibuk saya selalu ada gitu. Di sela-sela sibuk Anda ya. Jadi sibuk apapun Anda, orang tua nelpon, orang tua ngasih informasi, bahkan dia ingin rindu dengan suara anaknya atau putrinya ya, yang saat ini besar. Anda tidak malu ya? Enggak sih, enggak malu. Enggak ya, harus diterima. Harus diterima. Misalnya pimpinan ini lagi rapat, tiba-tiba orang tua nelpon, Anda harus terima ya. Iya. Dan itu salah satu yang membuat orang tua merasa memiliki putri, walaupun mungkin lebih pintar putrinya secara keilmuan, tapi jasa-jasa dari orang tua Anda itu luar biasa ya. Tidak bisa diukur. Tidak bisa Pak, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur ya. Kalau Anda bisa memilih, apakah Anda ingin kembali seperti anak kecil kembali ya, yang disayang, dibelai, atau Anda bersyukur atas nikmat sampai saat ini? Kalau ditanya seperti itu ya pengen gitu ya Pak, balik ke masa kecil gitu, artinya nggak ada beban dan lain sebagainya, tapi bersyukur juga gitu sampai saat ini gitu kita survive itu nggak terlepas dari dukungan kedua orang tua. Jadi rasa syukur itu membuat Anda ya menempatkan orang tua lebih dari segalanya ya. Atas rasa syukur itu juga atas nikmat Allah, orang tua ada di situ dan menemani Anda sampai saat ini. Ini perlu disyukuri ya. Banyak di luar sana tuh orang yang mungkin apa yang kita capai itulah impian orang. Artinya bersyukur kita juga atas nikmat itu. Mungkin saja posisi kita itu banyak diidamkan orang lain. Begitu ya, betul Nur, Pak. Ya? Aduh jadi sedih ya Pak. Hah? Jadi sedih? Ya ini momen yang bahagia tapi sedih Pak. Sedih tapi membahagiakan sedih orang. Tapi membahagiakan.
Tidak ada foto di, pikir saya ada di tengahnya calon nggak ada Oh, ya? nggak ada, Pak. Oh belum ya saat itu ya. Coba kita lihat puzzle berikutnya nih. Nah ini puzzle, ini udah momen kelihatan bahagia ya, juga Pak, ya. iya. Menggunakan toga, samir ya, kemudian selongsong dan juga topi toga ya. Ini momen apa ini? Ini momen wisuda yang kedua ya Pak ya, pada saat wisuda magister. Oh ini momen kedua ya, Iya. pada saat wisuda ya. Wisuda. Angkatan keberapa itu sudah? Lupa Pak. Lupa ini ya? Udah banyak. Ini di gedung yang baru Pak, di gedung kampus yang baru. Kalau S1 saya masih di kampus yang lama. Ini Oh sudah ini mulai salah satu di auditorium yang megah di kampus auditorium, Victor ya? iya. Oh ya, Ini jadi tahun 2018 ini sudah menggunakan digunakan auditorium auditorium. kampus Victor ya. Ini bersama teman-teman Anda ya? iya Pak. Nampaknya teman-teman Anda juga beragam dari usia ya. Iya. Anda yang mana ini? Saya yang ini Pak. Iya. Yang di samping itu ya? Iya. Oh gitu ya. Dan ini masih sering kontak-kontakan dengan teman-teman. Masih Pak, ada grup Ada grup alumni ada ya. grup alumni. Ada grup alumni yang saling komunikasi ya. Saling komunikasi, Menjalin saling silaturahmi karena di Dudika ya, dunia industri dan dunia kerja itu penting alumni itu ya. Iya, betul. Dan sangat dibutuhkan oleh lembaga ya. Jadi momen 2018 ya. Iya, betul, Itu masa-masa sebelum Mas Covid dan Mbak Covid datang ya. Belum, ini masih terbuka ya? Iya, masih terbuka untuk wisuda. Baik, coba masih ada lagi puzzle-nya kita lihat. Sudah selesai ya. Jadi tadi sudah banyak hal ya, momen-momen ya yang ada di puzzle, dan dari beberapa momen itu memang ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan ya dalam hal ini untuk para sahabat Kirani dimanapun Anda berada, dari sosok Nur ya Sarita. Nur Rahma Pak. Nur Rahma Sarita. bukan Sarita, Pak. Dari tadi Nur Sarita, Nur Rahma Sarita Wahida. itu siapa Pak? Oh ini Sarita siapa ya? Kok dari dua kali ya? Nur Rahma Wahida ya. Sarita siapa ya? Kok dari dua kali ya? Nur Rahma Wahida ya. Nur Rahma Wahida. Dari Ibu ya, Ibu Nur ya, Ibu Nur sangat muda ya, dosen potensial yang ada di sekretari ya, program studi sekretari di kampus Victor ya. Kemudian orang tua merupakan sosok penting dalam perjalanannya dan sampai sekarang ingin mencapai pendidikan ke jenjang doktoral lebih tinggi. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa dengan pendidikan bisa mengubah dunia. Begitu Nur ya? Iya, betul sekali. Dan dengan pendidikan tidak mengubah sikap kita, tapi mengubah karakter kita ke jalan yang lebih baik. Ingat bahwa dengan Universitas Pamulang bisa mengubah impian Anda menjadi kenyataan. Nur, sebelum kita tutup nih ada oleh-oleh nih dari tim kreatif nih Nur ya. Nanti Wah, dipakai ya. Alhamdulillah. Nah, Ini apa, Pak? ada kaos ya. Ada kaos Kirani ya. Kirani. Nanti dipakai ya. Dan Wah, terima kasih Pak. kemudian ada Kirani. juga, ini ada juga nih. Ada goodie bag-nya ya. Goodie Nih, bag. mohon Ini jam diterima. tangan kayaknya yang tadi Jam ya, tangan Pak? ya. Iya, yang Bisa tadi. jadi jam tangan, Kirani. nanti dibuka kejutan berarti ya. Iya. Terima kasih Mudah-mudahan banyak ya. Pak Herdi dan Ya, tim terima Kirani. kasih ya sudah datang ya, dan juga sudah berbagi dengan sahabat Kirani di luar situ dan memotivasi kita semua. Dengan adanya Universitas Pamulang ini membuat kita menjadi lega untuk menimba ilmu ya. Sahabat Kirani dimanapun Anda berada, saya Herdi Wismanjaya dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai ketemu lagi di Kirani berikutnya. Kirani Kiprah Alumni di SCTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.